Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke teori yang ke-7, dimana sebelumnya kita telah membahas tentang constraint. Kali ini kita akan membahas tentang export dan import database di Oracle. Export dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, prosedur, dan sebagainya. Export membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut DUM atau DMP file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari DUM file ke database. Nah, jadi skema ekspor dan import seperti ini. Di awal pada database yang sudah kita buat, kita ekspor, kemudian membentuk sebuah file DUM, di mana file DUM ini nanti bisa diimport lagi ke database Oracle yang lain, seperti itu. Oke, cara ekspor. Jadi untuk ekspor, kita buka dulu command prompt, lalu kita masukkan perintah berikut exp, kemudian username /password at ORCL, ya, yang kita gunakan adalah ORCL engine yang kita gunakan, dimana keterangan username dan password adalah nama user yang data atau tabelnya ingin diekspor, dan DNS name adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contoh, export Scott/tiger@belajar. Lalu muncul perintah enter array fetch buffer size, di mana kita ketikkan 4096, kemudian enter. Kemudian kita isikan nama file penampung data hasil ekspor, contoh c/export.dat.dmp, kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan user atau tabel, yang artinya apakah Anda mengekspor data user atau mengekspor data tabel. Jika Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U. Jika tabel, maka ketikkan T. Kemudian muncul lagi pertanyaan ekspor tabel data. Bila Anda ingin mengekspor isi tabel, ketikkan ya, kemudian tekan enter. Muncul pertanyaan lagi compress extents, maka ketikkan y dan tekan enter. Selanjutnya, Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misal di user Scott, Anda ingin mengekspor tabel IMP dan tabel department, maka ketikkan satu persatu tabelnya, kemudian enter, kemudian department, enter, dan seterusnya. Untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor telah sukses dilaksanakan. Periksa apakah di komputer Anda sudah terdapat file hasil ekspor. Hampir sama seperti ekspor, bedanya untuk import kita gunakan perintah IMP, username, password, kemudian DNS name. Sama seperti ekspor tadi, ya, username dan password adalah user, dimana kita akan memasukkan tabel tersebut, kemudian DNS name adalah koneksi untuk menghubungkan dari user ke server. Lalu muncul pertanyaan lokasi file import. Ketikkan lokasi file DMP, misalkan c/exp.dmp.dat. Kemudian muncul insert buffer size. Anda boleh mengisikan buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisikan angka default yang dianjurkan, yaitu 30.720, kemudian tekan enter. Lalu muncul lagi pertanyaan list contents of import file only, maka ketikkan T. Kemudian muncul ignore create error due to object existence, ketikkan T lagi. Kemudian import grants, ketikkan ya. Import table data, ketikkan ya. Lalu muncul import
entire export file. Apabila Anda ingin mentransfer semua data isi dari file DMP ke database, maka ketikkan Y. Apabila hanya user tertentu dan tabel tertentu saja, maka ketikkan T, kemudian tekan enter. Proses import data telah selesai. Apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari file DMP ke database Oracle telah berhasil dilakukan. Nah, kita coba. Maka kita ketikkan exp, kemudian username / password. Koneksi yang kita gunakan adalah ORCL. Oke, kita masukkan buffer size nya, kita buat 4096. Nah, lalu kita ketikkan direktori tempat penyimpanan file tersebut. Misalkan saya simpan di d exp.dmp. Kita ketikkan tabel, lalu kita ekspor tabel data, ya, compress extents, ya. Nah, di sini kita ketikkan satu persatu tabel yang akan kita ekspor. Misalkan pertama saya ingin mengekspor tabel EMP employees, kemudian department. Oke. Nah, untuk mengakhiri proses ekspor ini, kita cukup tekan enter pada perintah selanjutnya. Oke. Kita cek di D, ya. Di sini muncul satu file hasil dari ekspor yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita import. Kita menggunakan user yang lain, yaitu HR. Kita quit dulu aja, ya. Kita quit dulu. Kita masuk ke SQL Plus dulu. Oke, kita masuk ke HR. Lalu kita cek tabel di HR. Oke, hanya ada ini, ya. Kita quit. Set dulu. Kita lakukan perintah import. exp.dmp. Oke. 30.720. No juga. Yes. Data yes. No. Oke, kita coba login dengan HR. Oke, belum masuk. Kita coba ulangi lagi proses import.
kita cek lagi, kita masuk ke ASCII lagi. Di sini tabel IMP dan tabel department telah berhasil kita masukkan ke user HR, dimana sebelumnya user HR hanya memiliki 8 tabel ini ya. Kali ini menjadi 10 tabel yang sudah kita buat. Baik, mungkin cukup sekian untuk ekspor dan import database. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.